Pada akhirnya, setiap makhluk hidup tentu akan meninggal. Ini merupakan kodrat sebagai manusia. Tetapi tahukah Anda, jika ada beragam sindrom yang berhubungan dengan kematian? Sindrom-sindrom ini kerap terjadi pada manusia. Di antaranya, ketakutan akan proses kematian, hingga sindrom kematian mendadak saat tidur. Seperti apa sindrom-sindrom ini? Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 sindrom kematian. Kematian manusia ditandai dengan matinya sel-sel dalam tubuh dan diikuti dengan kematian organ lainnya. Tapi orang dengan sindrom Cotard menganggap dirinya sendiri sudah mati meski tidak ada tanda-tanda tersebut. Sindrom Cotard yang dikenal juga dengan Walking Corpse Syndrome atau WCS merupakan salah satu kelainan neuropsikiatrik yang jarang terjadi. Penderita penyakit ini akan merasa bahwa ia sudah mati dan tidak ada di dunia lagi. Selain itu, orang dengan sindrom Cotard juga merasa bahwa ia sudah kehilangan darah atau organ internalnya serta bagian-bagian tubuh yang sudah membusuk. Padahal sebenarnya orang tersebut tidak kehilangan apapun. Sindrom ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Jules Cotard, seorang neurolog Perancis yang menemukan kasus unik ini pada 1880. Kondisi ini bisa berasal dari faktor neurologis atau mental, terutama penyakit mental yang berhubungan dengan depresi. Penyakit ini juga telah dikaitkan dengan gangguan lain seperti skizofrenia dan gangguan bipolar. Selain penyakit mental, penyakit ini dapat terjadi ketika ada masalah dengan otak seperti cedera pada kepala. Gejala-gejala lain dari sindrom Cotard adalah depresi, berpikir untuk bunuh diri, serta selalu berpikir negatif. Karena sindrom Cotard sangat langka, belum ada perawatan yang tepat untuk mengatasi penyakit aneh ini. Penderita sendiri baru ditemukan beberapa orang saja di dunia. Selanjutnya adalah sindrom yang menyebabkan kita takut akan kematian. Sindrom thanatophobia ini merupakan sebuah fobia yang relatif rumit. Ternyata banyak orang takut akan kematian. Beberapa orang takut mati. Mereka mungkin takut akan rasa sakit yang melumpuhkan tubuh dan penyakit yang melemahkan tubuhnya. Mereka juga biasanya khawatir jika keluarga mereka akan menderita secara finansial atau tidak ada orang yang dapat merawat anggota keluarga lain. Rita Ora, penyanyi terkenal asal Inggris, diketahui menderita sindrom ini. Penyanyi kelahiran 26 November 1990 mengatakan bahwa fobia yang dialaminya sudah terjadi sejak kecil. Bahkan sampai sekarang, Rita kerap menjalani terapi rutin hampir setiap minggu. Ketika masih kecil, ia pernah mengalami serangan panik dan berkata kepada ibunya bahwa ia tidak ingin mati. Nekrofobia merupakan fobia spesifik terhadap benda-benda yang berhubungan dengan kematian, misalnya jenazah. Penderitanya juga memiliki ketakutan akan pemakaman, kain kafan, peti mati, dan lain-lain. Gejalanya adalah kesulitan bernafas, detak jantung tak menentu, berkeringat dalam jumlah banyak, mulut kering, dan gemetar. Secara mental, penderitanya juga tidak stabil. Penderita akan merasakan fobia ini sepanjang waktu. Pemicunya sangat sederhana, bahkan hanya melihat bangkai hewan, ia akan ketakutan. Ketakutan ini bisa menjadi sangat serius dan penanganan yang biasanya diberikan adalah terapi, ditambah dengan obat-obatan tertentu. Nekrosis merupakan kematian kelompok-kelompok sel sebelum organisme atau manusia secara keseluruhan meninggal. Sebenarnya secara teknis, nekrosis bukanlah penyakit, melainkan suatu kondisi dengan banyak kemungkinan penyebab yang berbeda. Sebut saja penyebabnya adalah kanker, racun, cedera, dan infeksi, semua kemungkinan penyebab kematian sel lebih cepat. Karena sel-sel dalam tubuh mati sedikit demi sedikit, nekrosis membuat penderitanya seolah menjadi jasad hidup. Hal ini karena secara teknis, sebagian tubuhnya telah mati. Meskipun semua organ penting seperti otak, jantung,
dan seluruh organ vital masih bisa berfungsi. Hingga saat ini masih belum ditemukan penanganan nekrosis yang tepat. Sindrom mati rasa atau stiff person syndrome adalah keadaan ketika seseorang akan mati rasa dan tubuhnya tak bisa bergerak hingga mati. Awalnya, sindrom ini diawali dengan rasa kram pada beberapa bagian tubuh, namun tak bisa hilang, layaknya kram biasa yang hilang setelah beberapa menit. Setelahnya, penderita akan merasa mati rasa dan tak bisa bergerak, hingga tubuh mereka seolah membeku. Pada akhirnya, mereka akan mengalami kesulitan bernapas, tidak bisa menelan, dan bahkan mengalami patah tulang jika mencoba bergerak. Peneliti tak mengetahui mengapa hal ini terjadi pada beberapa orang. Bisa jadi, hal ini berkaitan dengan penyakit diabetes, bawaan genetik, atau penyakit lainnya. Namun sindrom ini sama sekali tak bisa diprediksi akan menyerang siapa saja dan akan terjadi berapa lama. Ada beberapa perawatan yang bisa dicoba. Sebagian besar adalah suntikan secara berkala pada bagian-bagian yang mengalami mati rasa. Sudden Event Death Syndrome atau SIDS adalah sindrom penyebab kematian bayi di bawah usia 1 tahun yang terjadi secara mendadak dan tak terduga. Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Beberapa sumber ilmiah menyebutkan kematian bayi akibat SIDS lebih banyak pada bayi dengan ibu perokok, ibu yang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan selama kehamilannya. Di Amerika Serikat, angka kejadiannya tergolong masih cukup tinggi dan termasuk 3 besar penyebab kematian bayi di bawah usia 1 tahun. Ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko SIDS pada bayi. Misalnya, memastikan ruang kamarnya memiliki sirkulasi udara yang baik dan pastikan si bayi terhindar dari asap rokok maupun asap mobil. Sebaiknya orang tua juga menidurkan bayi di kasur yang rata dan tak terlalu empuk karena dikhawatirkan tubuhnya tenggelam ke dalam kasur. Atau bisa saja bantal dan selimut menindih dan menutup hidungnya. Biasakan juga bayi untuk tidur telentang, jangan biarkan ia tengkurap tanpa pengawasan. Banyak kasus orang yang tidak sakit apa-apa lalu meninggal dalam tidurnya. Kejadian seperti ini kerap menimpa orang muda yang terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala sakit keras. Di dunia kedokteran, istilah ini disebut Sudden Arrhythmic Death Syndrome atau SADS, atau sindrom kematian mendadak arrhythmic. Sindrom ini bukanlah serangan jantung dan penderitanya tidak mengidap sakit jantung, hanya mengalami kelainan irama jantung. Orang yang terkena SADS kadang-kadang tidak menunjukkan tanda-tanda khusus, tapi beberapa gejala seperti pusing, jantung berdebar-debar, detak jantung cepat, dan sesak napas kadang terjadi. Karena gejalanya tidak khas, terkadang orang menganggap dirinya hanya kelelahan, yang kalau dibawa tidur akan sembuh. Wanita bernama Sarah Didinal merupakan salah satu penderitanya. Ibu 3 orang anak ini dikenal memiliki gaya hidup sehat dan tidak merokok. Sebelum meninggal, ia mengaku sedikit kedinginan dan sakit tenggorokan. Sebagian besar kasus SADS terjadi pada orang muda, mulai dari remaja hingga usia 30-an. Faktor penyebabnya masih belum diketahui, tapi diduga karena keturunan, kelainan genetik, hingga pemakaian obat-obatan. Pemirsa, itulah 7 sindrom kematian versi on the spot.